Des, nah sini kan kita itu diskusi tentang bencana alam, klimatologis. Nah, kita ambil itu salah satu contohnya itu banjir. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam gitu, aku mau tanya nih, menurutmu itu bencana alam klimatologis itu apa? Dan mengapa banjir itu termasuk salah satu dari bencana alam klimatologis gitu? Halo Rikita, oke. Bencana alam klimatologis kan. Bencana alam klimatologis itu kan bencana yang diakibatkan oleh faktor iklim. Nah, kenapa tuh banjir bisa masuk ke dalam bencana alam klimatologis? Karena akibatnya kelebihan dari volume air serta curah hujan yang tinggi. Kan iklim itu kan ada beberapa unsur termasuk curah hujan dan termasuk curah hujan kan. Nah, jadi gitulah kenapa itu bisa masuk ke dalam bencana alam klimatologis. Jadi banjir itu termasuk salah satu contoh dari klimatologis itu karena banjir itu terjadi akibat curah hujan yang tinggi gitu. Oh. Nah, kita kan tahu banjir itu adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air itu berlebih di daratan gitu kan. Nah iya, tapi gini, aku bingung kenapa ya bisa terjadinya banjir. Kan itu kan bisa akibat dari alam atau enggak dari manusia. Itu gimana sih? Coba jelasin, aku nggak ngerti. Oh, nah kan nanya nih penyebab terjadinya banjir itu kan lah kita apa tadi flashback ke belakang tadi kan bencana banjir itu dari alam dulu nih kan. Bencana banjir itu terjadi karena pertama curah hujan yang tinggi. Nah kita kan tahu Indonesia ini beriklim tropis gitu lah kan, musim panas sama penghujan gitu. Jadi pas musim penghujan itu banyak wilayah di Indonesia itu mengalami banjir. Nah, terkhususnya ibu kota negara kita yaitu Jakarta yang sering sekali terjadi banjir. Nah, penyebabnya dari ulah manusia itu ya mungkin penebangan hutan ya kan, mengubah hutan itu menjadi pemukiman, perkebunan gitu kan. Jadi tidak ada pohon-pohon gitu yang menyerap air yang berlebih di daratan tadi. Jadi ya banyaklah air yang berlebih di tanah tadi, jadi terjadi banjir gitu kan. Terus misalnya minimnya daerah resapan air. Nah mungkin karena Indonesia ini sering terjadi banjir, jadi pemerintah kita membuat misalnya daerah resapan air supaya tidak terjadi banyak banjir gitu. Nah aku juga mau nanya nih, kan Indonesia ini sering terjadi banjir. Nah, bagaimana upaya pemerintah itu dalam menanggulangi banjir ini gitu? Menurutmu kayak mana gitu? Kalau kita biarin aja gitu kan kita bisa kerugian harta benda, bisa muncul wabah penyakit, ya seperti itu. Menurutmu kayak mana gitu penanggulangannya? Atau strategi pemerintah gitu? Kan nggak mungkin dibiarin gitu kan? Kalau dibiarin ya muncullah penyakit, kemiskinan. Nah, itu kan tidak hanya untuk pemerintah saja namun ada untuk rakyat juga, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, melakukan tebang pilih dan reboisasi, dan jangan melakukan tebang secara sembarangan, hingga memperbanyak lahan terbuka hijau agar banyaknya daerah resapan serta menjaga dan memberikan saluran air secara rutin. Berarti strategi pemerintah itu misalnya buat daerah resapan air, buat penanaman kembali misalnya ya kan, kayak gitu lah kan. Kalau akibat dari alam itu kan
itu terjadi secara alami, nggak bisa diganggu gugat oleh manusia. Tapi karena yang diakibatkan manusia tadi, misalnya buang sampah sembarangan, nah itu masih bisa diperbaiki dan masih bisa diatasi gitu, yang akibat dari manusia tadi. Bisalah meminimalisir terjadinya kerugian akibat banjir gitu. Oke, saya sudah mengerti. Oke, sampai sini aja diskusi kita. See you. Dadah.